Oke ya guys, kita lagi nunggu mau press release di Polda Metro Jaya. Ini agendanya ungkap kasus ya. Ini aktivitas teman-teman wartawan sebelum press conference. Oke, di depan gedung Disreskrimum Polda Metro Jaya. Sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat di Jalan Jatinegara Kawu, Jakarta Timur. Kemudian rekan-rekan, dari kejadian itu seperti kita ketahui bahwa korban mengalami kerugian ya. Dalam kejadian itu tas korban ya, seperti terlihat di CCTV dan juga video yang viral, itu diambil oleh salah satu pelaku. Kemudian tas itu berisi uang 7 juta dan dibawa kabur pada saat itu. Kemudian hasil penyelidikan dan ungkap kasus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, berhasil kita tangkap 3 orang pelaku. Pelaku seluruhnya ini ada 5 orang. 3 orang yang sudah kita tangkap atas nama yang pertama atau inisial BI alias Sky. Ini laki-laki umur 31 tahun. Ini perannya mengendarai motor dan memberitahu kepada pengendara ataupun korbannya Ibu Meta Kumalasari bahwa ban mobilnya bocor. Kemudian yang kedua, AAM. Ini laki-laki juga 40 tahun. Perannya mengendarai motor dan memberitahu kepada pengendara bahwa bannya bocor. Jadi ada 2 motor ini, 2 orang seolah mengendarai tiap orang pakai 1 motor memberitahu. Jadi dengan 2 orang memberitahu si pengendara ini korban, jadi dia yakin kalau bannya itu bocor. Kemudian yang ketiga, tersangka ketiga nih MW alias Waris, umur 43 tahun. Ini perannya mengendarai motor dan memberitahu kepada pengendara bahwa ban bocor serta mengajak atau mengobrol sesaat saat pengendara turun untuk mengalihkan perhatian. Nah, pada saat itulah tersangka yang lain ya, yang masih DPO atas nama MA, laki-laki juga. Ini perannya mengambil barang milik korban yang berada di dalam mobil. Kemudian B, laki-laki, perannya membonceng MA untuk mendekati mobil, kemudian mengambil tas milik korban. Jadi mereka ini membagi peran ya. Ada yang memberitahu ya, 2 orang mengendarai motor menyampaikan kepada pengendara mobil atau korban ini bahwa bannya bocor. Sehingga dengan pemberitahuan itu dia yakin karena 2 orang yang beritahu. 2 orang ini masing-masing pakai motor yang berbeda. Kemudian pada saat korban menepikan kendaraannya dengan membuka pintu, ada 1 orang yang mengajak ngobrol sesaat ya. Kemudian pada saat itu pelaku lain yang masih DPO ini mengambil tasnya dan membawa tas tersebut. 2 orang DPO ini masih kita lakukan pengejaran ya. Kita sudah mengetahui posisinya ya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi nanti akan kita berhasil tangkap. Kemudian dari kejadian ini rekan-rekan ya, barang bukti yang bisa kita amankan yang pertama adalah CCTV, kemudian 1 unit sepeda motor warna hitam, kemudian 1 unit sepeda motor warna hitam dengan merek berbeda, kemudian 1 unit sepeda motor ya. Jadi ada 3 unit sepeda motor yang kita amankan. Dari seluruhnya 3 sepeda motor yang digunakan. Jadi 3-tiganya sudah kita amankan sebagai barang bukti. Kemudian 2 helm, kemudian setelan pakaian yang digunakan tersangka, kemudian handphone para tersangka. Adapun uang yang 7 juta itu dibawa oleh pelaku yang masih DPO. Tetapi 3 tersangka yang kita tangkap ini, yang tadi saudara-saudara sudah saksikan, mereka juga sudah mendapat bagian-bagian dari pembagian 7 juta itu ya, masing-masing mendapat jumlah yang berbeda. Sisanya diambil 2 DPO yang masih kita cari saat ini. Kemudian atas kejahatan yang dilakukan para tersangka ini
ya penyidik sudah menetapkan tersangka ini dengan pasal 363 KUHP. Ini ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Demikian rekan-rekan ya, penyampaian kronologi singkat kejadian ini ya. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini ya menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat yang mengendarai kendaraan roda 4, khususnya yang sendiri ya, agar hati-hati kalau ada yang menyampaikan ban bocor. Karena satu catatan kepada seluruh masyarakat agar untuk diketahui, mereka ini mengincar pengendara yang menggunakan kendaraan roda 4, khususnya wanita. Kemudian yang kedua, wanita yang sendirian di dalam mobil. Nah, jadi mereka mengincar seperti itu. Ya, mereka tidak menunggu di kantor-kantor bank atau ATM, tidak. Tetapi mereka hanya melihat saja di jalan, ya, memantau, hunting sistemnya, melihat yang orang di dalam kendaraan itu wanita dan sendiri, itu yang mereka jadikan target. Saya rasa demikian rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan kita persilakan, saya ada 2. Pak, izin tanya, kalau ketiga tersangka yang sudah diamankan ini ditangkap di mana dan kapan? Ya baik ya. Jadi mereka ditangkap ini yang pertama itu pada tanggal 20 Desember ya. Itu di Johar, Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua tanggal 21 Desember. Yang ketiga tanggal 22. Jadi 3 orang ini ditangkap dengan waktu yang berbeda, selang 1 hari 1 hari ya. Posisi penangkapannya masih dalam Jakarta semuanya. Yang lain? Pak, ini komplotan ini memang sering beraksi dengan modus yang sama atau bukan? Dan yang kedua pertanyaannya, ini sudah berapa lama nih Pak komplotan ini beraksi Pak? Ya, jadi mereka ini adalah pemain-pemain lama istilahnya ya. Jadi memang sudah sering beraksi dengan modus-modus seperti ini. Dan mereka juga sudah pernah menjalani hukuman atau residivis terkait dengan kasus yang sama. Ya, sudah 2 kali ya menjalani proses hukum residivis dan sekarang mengulangi lagi dan ini tertangkap lagi kali ini. Yang lain? Terakhir mungkin ya? Ya. Ya, Metro TV. Kalau terkait dengan kasus yang lain boleh Pak ya? Boleh, nanti kita doorstop yang lainnya. Nanti aja. Ya, kalau ini kan kita khusus saya dengan para penyidiknya kalau teman-teman ada yang menanyakan. Ya. Jadi sekali lagi itu yang kami sampaikan rekan-rekan. Jadi Polda Metro Jaya ya merespon setiap aduan masyarakat, kemudian melakukan penegakan hukum secara berkeadilan bagi semua masyarakat, khususnya yang menjadi korban daripada kejahatan. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.